إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada 'alaina siyam li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, juga kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat Ramadan? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa beliau bersabda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan kita kepada kita puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Maka dari itu tetaplah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan Lailatul Qadar, di mana satu malam apabila kita mendapati Lailatul Qadar berarti kita seperti ibadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui wasilah salawat kita kepada beliau akan menambah kecintaan kita kepadanya, dan Allah akan memberkahi kita sehingga kita bisa bertemu dengan beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu sadah yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, kita bahas terlebih dahulu fungsi dari zakat itu sebenarnya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apabila kita lihat ayat di atas, kita cermati dengan seksama, kata zakat dapat diartikan sebagai pembersihan. Dari mana ini, zakat berarti mensucikan harta benda kita dari hak-hak milik orang lain. Wa tutahhiruhum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di sini zakat juga sekaligus bisa membersihkan, mensucikan jiwa kita dari berbagai
macam penyakit batin, seperti penyakit kikir, bakhil. Dengan zakat kita akan terhindar dari penyakit tersebut. Di samping itu, zakat juga akan membersihkan kita dari sifat takabur, sifat sombong. Karena dengan zakat berarti kita telah merasa bahwa harta yang kita miliki adalah dari Allah dan harus berbagi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah. Pengertian zakat tadi secara kata, sekarang secara istilah adalah zakat mengeluarkan harta benda, sebagian harta benda kita yang wajib dilaksanakan tentunya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun jenis-jenis zakat seperti yang telah kita ketahui adalah zakat mal. Jumlah harta kita selama setahun ya, itu harus dizakatkan, diberi zakat 2,5%, sama dengan zakat perdagangan. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan apabila kita telah selesai panen. Macam misalkan bertanam padi 10 kintal, berarti zakatnya 5% apabila dengan biaya, 10% apabila tidak memakai biaya. Tidak memakai biaya maksudnya misalkan padi 1 hektar sudah dikasih benih aja, tumbuh sendiri tanpa pupuk, tanpa apa, dilalah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia padinya subur walaupun tidak diberi pupuk, itu 10%. Kalau 5% berarti dengan biaya pupuk, biaya dari pekerja-pekerja yang telah membantu kita, misalkan dalam menyemprot, dalam membersihkan padi, itu berarti 5%. Selanjutnya adalah zakat peternakan apabila misalkan kambing kita sudah berjumlah 40, maka kita harus mengeluarkan zakat. Di samping itu juga ada zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim berupa bahan makanan pokok ya. Dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai malam hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id. Biasanya kalau dalam istilah kita, kalau mengeluarkan zakat fitrah sebelum tanggal 1 Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, namanya takjil. Mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 3 Ramadan boleh, itu namanya takjil, mensegerakan. Dan apabila kita mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka itu dinamakan sedekah, bukan zakat fitrah lagi. Adapun jumlah zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah, kalau di Indonesia karena makan pokoknya adalah beras, itu 2,5 kilo, 1 sok. Ada yang mengatakan 2,7 kilo. Monggo mau milih 2,5, 2,7, atau ada juga yang mengeluarkan 3 kilo. Selebihnya adalah sedekah. Jadi fungsi dari zakat fitrah ini, apabila kita sudah melaksanakan puasa Ramadan tetapi belum melaksanakan zakat fitrah, maka pahala kita itu masih menggantung, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat fitrah, maka pahala kita, pahala puasa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, zakat fitrah juga membersihkan kita dari hal-hal yang keji, kotor ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan zakat fitrah, insya Allah apa yang kita lakukan dari perbuatan kita, perbuatan keji yang tidak sengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, zakat mal maupun fitrah
itu diberikan kepada 8 golongan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa baris sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, dari ayat ini sesungguhnya zakat sedekah ya. Situ jamak sedekah diartikan zakat. Itu diberikan kepada fakir. Yang pertama adalah lil fuqara, fakir. Fakir adalah, definisi dari fakir, orang yang hampir tidak mempunyai harta benda dan tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Kategori dari fakir dapat kita lihat di tayangan TV, misalkan di bedah rumah ya, itu fakir banget itu. Bedah rumahnya seperti itu ya. Tidak punya apa-apa, tidurnya di lantai ya. Itu orang yang berhak menerima zakat mal atau zakat fitrah. Kita utamakan dulu fakir. Kita bisa melihat juga dari tayangan ya, Atta Halilintar di bulan puasa ya. Kita bisa melihat dari keadaan orang-orang fakir yang tiap hari, kemarin Ustaz lihat menjual jeruk yang harganya 5.000 terputar keluar gang, sehari hanya dapat 10.000. Kira-kira 10.000, 15.000 itu bisa tidak untuk memenuhi kebutuhan? Saya kira tidak. Maka itu disebut fakir. Di fakir ini diutamakan yang berhak menerima zakat duluan adalah yang pertama adalah fakir. Yang kedua miskin. Miskin memiliki harta sedikit, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin kategorinya di atasnya fakir. Kalau fakir bawah banget ya. Yang ketiga adalah amil, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil bisa kita lihat misalkan di penggalangan zakat di masjid, itu ada amil yang menerima zakat. Setelah itu membagikan zakat, itu berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, orang baru masuk Islam. Kenapa sih kok orang baru masuk Islam diberi zakat? Itu agar menenangkan, menenteramkan mu'allaf, mendapat perhatian dari kita sesama muslim. Karena biasanya orang mu'allaf kalau sudah masuk Islam, baru masuk Islam, itu dari keluarganya dikucilkan. Maka dengan kita zakat itu bentuk empati kita kepada seorang mu'allaf. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya dipastikan pada zaman ini sudah tidak ada. Yang keenam, gharimin, orang yang punya hutang dan sepertinya berat untuk melunasi hutangnya, terlilit hutang. Ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau biasanya, kalau orang-orang kita, orang yang berjuang di jalan Allah, kalau di kampung guru ngaji ya. Kalau guru ngaji di kampung itu hampir ya, ngajinya ikhlas, ngaji di musola yang tidak diberi kalau sekolah itu tidak diberi maisyah, tidak diberi SPP ya, ikhlas itu ngaji kita kasih fisabilillah ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah ibnu sabil, orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Jadi itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah. Ingat ya, harus urutan
Kalau fakir tidak ada, miskin. Selanjutnya urutan. Kita utamakan fakir miskin untuk pemberian zakat fitrah maupun zakat mal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dari awal kita telah berbicara tentang zakat, pengertian zakat. Lalu selanjutnya 8 golongan yang berhak menerima zakat, macam-macam zakat juga. Selanjutnya kita akan tutup dengan hikmah zakat. Apa sih hikmah dari zakat itu sebenarnya? Hikmah dari zakat yang kita ambil pelajaran dari zakat dengan mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah dengan zakat akan mempererat tali persaudaraan kita. Kita berzakat dengan tetangga yang fakir, otomatis orang fakir tersebut juga akan tidak segan kepada kita. Jadi akan eratlah persaudaraan kita dengan tetangga-tetangga kita. Yang kedua, dapat menghindari perilaku buruk seperti tamak, kikir, bakhil, sombong. Ya. Dengan kita zakat berarti kita merasa bahwa harta yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan zakat akan membersihkan harta kita dari hak-hak milik orang lain. Dengan zakat juga akan mensucikan jiwa kita seperti di atas yang sudah tadi saya sampaikan, membersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Yang keempat, yang terakhir adalah dengan zakat akan melatih kepekaan kita dalam hidup bermasyarakat. Dan dengan zakat itu pula sebagai bentuk pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai zakat dan golongan yang berhak menerima zakat dan juga hikmah-hikmahnya. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,